Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Dialektika Jurnal PKSPD dengan tajuk Gebyar Panggung Keong Kuliner Cimanuk atau Kulcim berdenyut kembali. Pada kesempatan ini saya mengundang narasumber yang sekaligus juga adalah bagian dari warga kuliner Cimanuk, Mas Sahir. Selamat datang, Mas Sahir. Ya, terima kasih. Ya. Saya mendengar dulu sudah digagas ide awal dari Mas Sahir, kemudian juga sekarang dirintis. Apa sebenarnya tujuan mau mengaktifkan kembali panggung Keong Kulcim ini? Terima kasih Bapak Oo, Direktur PKSPD. Kita berjumpa kembali di podcast ini. Alhamdulillah, sebenarnya panggung Keong ini dulu kita sudah hidupkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Paguyuban Kuliner Cimanuk. Seiring sejalannya waktu, nah kegiatan itu mulai berkurang karena berganti-gantinya kepengurusan di Paguyuban Kuliner Cimanuk. Begitu. Nah, kalau sekarang kembali mau dibangkitkan atau akan dirintis kembali oleh Mas Sahir, sebenarnya mimpi apa? Apakah kuliner Cimanuk itu karena sepi sehingga kemudian harus ada panggung entertainment atau ada persoalan lain? Ya, seiring sejalannya waktu ini karena di alun-alun dibukanya alun-alun untuk para pedagang PKL, maka berpindah pengunjungnya. Ya, berdampak kepada kuliner Cimanuk. Ini kan kelihatannya sepi dari pengunjung. Maka sewajarnya kalau dengan adanya panggung Keong ini dihidupkan kembali dengan hiburan-hiburan yang tadinya memang waktu sebelum bupati sekarang itu pernah ada kegiatan setiap malam minggu, yaitu adanya hiburan malam mingguan. Ya, tapi setelah pergantian bupati, maka kegiatan itu sudah nggak ada. Nah, entah apa karena belum dievaluasi kembali atau bagaimana, saya juga belum tahu. Tapi kita harapkan sih ada kegiatan ataupun hiburan itu. Nah, yang dirintis Mas Sahir, teman-teman di kuliner Cimanuk atau pengurus atau para pedagang, apakah juga ikut memberi support atau kemudian tidak peduli dengan gagasan yang dirintis Mas Sahir? Iya, yang kita lihat setelah kita membuat program-program itu tidak ada respon dari pemerintah, Pak. Yang satu sama pemerintah. Ya. Tapi dari pedagang sendiri, dari luar biasa, dari para pengurus dan pedagang itu pengen panggung Keong ini gimana supaya hidup gitu, adanya hiburan. Mas Sahir kan pengurus Dewan Kesenian Indramayu DKI, ya, komite media baru. Nah, bagaimana teman-teman di DKI? Apa juga memberi support atau ya cuek saja lah gitu loh? Ya, dalam hal ini yang kemarin saya sampaikan, mungkin setelah kita ada rapat kepengurusan, nah ini juga saya akan sampaikan program ini kalau memang dari teman-teman DKI mau support itu alhamdulillah, atau ambil bagian. Ya, atau ambil bagian. Karena ada komite sastra, ya kan, ada media baru, ada teater, ada macam-macam, ada musik. Ya, mudah-mudahan lah bisa direalisasi, terutama yang tadinya mungkin belum punya ide atau gimana. Nah, karena dari awal ide ini kan sebenarnya kita sudah melaksanakan hiburan, tapi karena kendalanya pemerintah daerah tidak menyupport dalam hal ini. Tidak menyupport dana dan sekaligus juga tidak mendukung secara moral dari pemerintah daerah. Ya, saya rasa dari sistem, Pak.
dari sistem yang dulu waktu itu kan diambil oleh Disdikbud kegiatan tersebut. Seharusnya kita sudah memberi contoh sebenarnya. Ini loh kegiatannya seperti ini. Karena yang kita lakukan itu kan jauh lebih bagus. Ya. Nah, setelah diambil alih oleh dinas itu kelihatannya seperti mainan. Jadi tidak serius. Nah, rencana sekarang tetap akan mencoba bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait, atau ya jalan aja sendiri gitu, tidak perlu menggandeng, hanya sekedar menginformasikan saja, memberitahu, atau bagaimana rencananya? Ya, rencananya sih kita mau menghidupkan dulu. Misalnya dalam perjalanannya pemerintah umpamanya mau mengimpor dan sebagainya, ya kita welcome. Tapi kalau misalnya pemerintah juga nggak mengimpor dalam hal kegiatan menghidupkan kembali, ya itu bagaimana evolusinya pemerintah. Ya. Sebelum saya lanjut, Mas Syahril, saya ingin memberi catatan kepada pemirsa, ya, kepada publik semua di Indramayu dan sekitarnya, bahwa situasi Panggung Keong ini sangat perana. Memang dari desain dan konstruksinya juga ini aneh kalau disebut ini Panggung Keong, karena tidak mirip keong. Ini terletak di kuliner Cimanuk yang seharusnya bisa memompa UMKM, bisa memompa untuk kemudian pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Tapi faktanya Panggung Keong ini kemudian mati suri, bahkan kemudian hampir nyaris tidak ada orang yang berminat untuk menggagas kembali. Nah, baru sekarang kemudian ada Mas Syahril yang ingin mencoba membangun kembali. Nah, Mas Syahril, berapa jenis kesenian yang akan ditampilkan di Panggung Keong? Ya, sebenarnya ada beberapa seniman pementasan seni, yaitu dari seni tradisi, terus seni yang lain, terutama seperti ada workshop seni dan sebagainya. Ada, kalau nggak salah sih ada 3 program itu yang saya namakan itu Gusni, yaitu guyupnya seniman Indramayu. Gitu. Jadi yang akan tampil musik hiburan, misalnya dangdut, kemudian musik jalanan, ya, kemudian pop dan lain-lain. Betul. Termasuk juga kalau teman-teman DKI atau Panggung Keong ini berjalan, baca puisi juga bisa digelar. Bisa digelar. Puisi, sastra, ataupun seni tradisi, ataupun teater, yaitu terbuka luas untuk programnya. Untuk setiap malam minggu atau seminggu berapa kali? Setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Dan rencananya akan ditindaklanjuti atau akan wujudkan pada bulan berapa atau tahun baru? Iya, insya Allah sih kalau nggak ada hambatan. Sebenarnya dari minggu kemarin tuh kan sudah ada dan udah fix. Tapi perjalanannya ada pertimbangan dari yang mau mengikut, ya, ini kan sound system, Pak. Kendalanya adalah bagaimana sound system ini bisa diadakan, karena memang inti dari kegiatan adalah sound system. Kalau udah sound system sudah ada, kita rencananya sih yang ringan-ringan saja dulu, misalnya kayak yang pengamen jalanan yang lewat-lewat sini, kita bisa tarik, diambil, yuk suruh nyanyi dulu lagu atau boleh muter lagi gitu. Nah, ini kan panggungnya cukup berantakan ini. Terus mau ditata ulang? Ya, saya harapkan sih pemerintah ya dalam hal ini ya kepada Bapak Luki, ya Bupati, mohon diperhatikan, ini Panggung Keong sudah tidak layak untuk pementasan seni, karena ini diperuntukkan para seniman. Mohon kepada Bupati supaya turun tangan lah, kasihan kami di sini nih, para pedagang, terus saya mewakili para pedagang, ini dampaknya sepi karena dibukanya alun-alun, ada Car Free Night, Car Free Day dan sebagainya gitu loh. Oke, mudah-mudahan Bupati Lutfi dan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ikut memikirkan bagaimana sektor pertumbuhan ekonomi di UMKM itu tumbuh, karena pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan untuk banyak orang, yang kemudian juga perlu
yang jadi catatan adalah mendesain ulang panggung keong ini supaya memang benar-benar secara fisik menyerupai keong, tidak seperti sekarang kalau dibilang panggung keong ini sebenarnya keong-keong dari negeri mana kan gitu. Nah, kembali Mas Syahril, kalau kemudian seminggu sekali berapa pementasan atau berapa hiburan yang akan disajikan dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, rencana sih memang habis maghrib ya, habis maghrib sampai jam 10 malam. Jam 10. Malam. Dan itu kan kita mengimbangi dari alun-alun Iya. itu Car Free Night itu. Jadi bisa 3 kali layar Ya, bisa 3 atau 4 kegiatan, Hmm. misalnya tari atau nyanyi atau yang lain seperti Iya. tarling ataupun apalah ini seperti tadi apa baca puisi, terus si pementasan teater. Itu kan hal-hal yang memang bagian dari teman-teman dari kesenian, terutama ya teman-teman kita yang ada di dewan kesenian. Ya mudah-mudahan dengan adanya giat ini nanti teman-teman bisa berekspresi dan berkreasi di panggung keong. Kalau di kuliner Cimanuk ini ada berapa apa istilahnya lapak atau kedai atau apa pedagang? Iya. Ada berapa pedagang seluruhnya? Ya seluruhnya tadi kan 3 shelter karena si shelter Shelter, 1 itu udah dibongkar. Jadi pembongkaran itu pun saya juga terlibat pada saat itu, katanya revitalisasi. Nah revitalisasi oleh pada saat itu ada bupati yang sebelum Bapak ini itu ditelantarkan Pak. Akhirnya hanya 2 shelter. Nah akhirnya pas hanya formalitas aja. Setelah ini kasihan juga yang sudah dibongkar di sana, tidak punya tempat buat berdagang, akhirnya di pinggir-pinggir dan sebagainya. Ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat pada publik sebagai informasi bahwa panggung keong Cimanuk akan menyajikan hiburan yang tentu menarik karena bermacam-macam hiburan. Iya. Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada saya sampaikan terutama kepada para pedagang, ya mohon dukungannya kepada para pedagang bahwa ini tidak ada lagi jalan lain, bahwa kita harus menghidupkan panggung keong ini supaya ada daya tarik untuk menarik pengunjung. Kemudian kepada Bupati apa yang mau kepada Bupati mah kita pengen ada support lah, moral atau material, supaya apa yang menjadi gagasan, ide dan kreativitas saya ini bisa didukung gitu. Ya, jadi supaya ada revitalisasi terhadap panggung keong sehingga bentuknya seperti keong, tidak seperti laba-laba atau seperti kalajengking gitu kan. Kepada DPR apa yang mau dihimbau oleh Mas Ari sebagai perintis atau penggagas ide awal? Ya kepada DPR sih pengennya ya diperhatikanlah Pak, kami yang ada di Kucing, terutama saya sebagai penggagas ini, bahwa ini loh programnya untuk para seniman dan untuk menghidupkan kembali panggung keong yang memang udah rusak ya. Ada lagi yang mau? Yaitu. Terima kasih Mas Syahrir, dan catatan akhir dari PKSPD, mudah-mudahan Bupati bersama DPR mau merevitalisasi panggung keong sehingga wujudnya seperti keong. Kemudian karena pemerintah daerah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, maka harusnya sudah berterima kasih kepada penggagas yang punya ide awal untuk merintis, termasuk juga para pedagang yang masih bertahan di sekitar panggung keong kuliner Cimanuk. Kalau tidak, maka kemudian akan punah atau kemudian akan bubar dan sepi, maka kemudian tingkat pengangguran akan bertambah dan sektor ekonomi akan makin menjepit. Sekali lagi bahwa Bupati dan DPR bersama-sama institusi terkait hendaknya membuka mata, membuka hati, bagaimana kemudian merevitalisasi panggung keong kuliner Cimanuk, sehingga di satu sisi
bisa sebagai tempat rekreasi, tempat menghilangkan penat seharian bekerja, kemudian untuk menghilangkan, mengobati stres, bahkan yang lebih penting adalah untuk memberi pekerjaan atau banyak pekerjaan yang bisa dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi minimal di UMKM akan bergeliat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.